Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mereview codingan tugas dari Bu Regita ya tentang data sekelas dan juga data set tentang COVID. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldin Farel Akbar dari NIM 120623050 dan rekan saya Saya Era Estiana dengan NIM 1206230017. baik. Selanjut kita di sini ke nomor satu, buat data frame yang berisi kolom pertama berisi nama lengkap teman sekelas, kolom kedua berisi NIM, kolom ketiga berisi asal kota, kolom keempat berisi tahun lahir, kolom kelima berisi hobi. Di sini saya melakukan import pandas SPD, lalu panggil data frame-nya dengan variabel df sama dengan pd.read underscore csv. Di sini datanya sudah saya download dengan nama data sekelas.csv. Lalu outputnya seperti ini. Selanjutnya, nomor 2, tambah kolom usia. Fungsi operasi hitung untuk mendapat usia. Di sini saya menggunakan df lagi, namun menambahkan kolom usia sama dengan 2024 tahun sekarang dikurangi df data frame dari tahun lahir. Kita panggil df-nya dan sudah tertambahkan kolom usia di sebelah paling kanan. Lanjut nomor 3, tampilkan rata-rata usia mahasiswa, kemudian tampilkan 3 nama mahasiswa yang memiliki umur termuda dan 3 mahasiswa dengan umur tertua. Di sini saya menggunakan df-usia.min untuk mengetahui rata-rata usia dari teman sekelas saya. Selanjutnya adalah menampilkan 3 nama mahasiswa yang memiliki umur termuda dan 3 mahasiswa dengan umur tertua. Di sini saya menggunakan sort. Di sini saya menggunakan df underscore akhir sama dengan df short values usia ascending true tail 3. Kita panggil df akhirnya tail 3 ini untuk memanggil yang tertua sebanyak 3 orang. Di sini ada Ahmad Sultanul Arifin dengan usia 21 tahun. Selanjutnya ada Mahisa Ayu Sekarwangi dengan usia 21 tahun dan Ayunda Dewi Agustin dengan usia 20 tahun. Selanjutnya dengan usia termuda df awal sama dengan yang atas menggunakan short values, tetapi di sini saya menggunakan head untuk memanggil yang termuda. Di sini ada 3 orang, ada Misara dengan usia 18 tahun, Azaria Elroy Banunaik dengan usia 18 tahun, dan juga Muhammad Darmawan Wirayuda dengan usia 18 tahun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu yang tunjukkan hobi apakah yang paling diminati oleh mahasiswa data science angkatan 2023. Nah, di sini kita menggunakan variabel hobi dengan data frame hobi menggunakan value counts. Pada baris ini kita menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam kolom hobi lalu disimpan pada variabel data frame. Lalu menggunakan value counts karena metode pandas untuk menghitung frekuensi nilai dalam suatu kolom data frame. Lalu hobi terpopuler sama dengan hobi indeks maksimum. Kita menggunakan indeks maksimum karena untuk membalikan indeks dari nilai terbesar dalam series. Lalu jumlah mahasiswa hobi maksimum. Pada baris ini kita menemukan jumlah maksimum dari series hobi yang merepresentasikan jumlah kemunculan nilai terpopuler yang telah dihitung sebelumnya. Lalu print hobi terpopuler. Pada baris ini kita mencetak nilai terpopuler dari kolom hobi yang telah dihitung sebelumnya. Lalu print jumlah mahasiswa. Pada baris ini kita juga mencetak jumlah mahasiswa yang memiliki hobi terpopuler yang telah dihitung sebelumnya, sehingga menghasilkan output yaitu hobi terpopuler membaca dengan jumlah mahasiswa 5. Lalu selanjutnya nomor 5. Cari statistik deskriptif dari data negara dengan total cash, total debt tertinggi, negara dengan total cash, total debt terendah. Sebelumnya kita membuat data frame-nya terlebih dahulu.
Seperti cara nomor 1 tadi, kita import pandas ASPD, lalu variabel data frame PDR CSV menggunakan file COVID-19 Asia, lalu kita panggil data frame untuk mencetak data frame-nya, sehingga bisa kita lihat data apa yang telah dimuat dalam file COVID-19 Asia. Output-nya ada, bentar, dulu. Output-nya berupa ID, negara dengan jumlah kasus, jumlah kematian, jumlah sembuh, dan kasus aktif. Oke, selanjutnya. Nah, lalu pada soal nomor 5A, kita mencari statistik deskriptif dari data. Kita menggunakan kode data frame describe karena untuk menghasilkan rangkuman statistik deskriptif dari data frame. DF ini akan memberikan informasi tentang distribusi data dalam data frame, lalu akan menghasilkan output seperti count, mean, standar defisiasi, nilai minimum, kuartil 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimum dari setiap kolom numerik dalam data frame. Selanjutnya, yaitu negara dengan total cash, total debt tertinggi. Nah, kita menggunakan variabel negara maksimum dengan data frame location, data frame total cash, indeks maksimum country. Nah, pada baris ini digunakan untuk mencari baris dengan jumlah kasus tertinggi dalam kolom total cash dari data frame. Menggunakan fungsi indeks maksimum untuk mengembalikan indeks dari nilai maksimum dalam kolom total cash, dan kita juga menggunakan data frame location untuk memilih baris berdasarkan indeks yang ditemukan. Di sini kita menggunakan nilai country dari baris yang sesuai dengan jumlah kasus tertinggi. Selanjutnya, kita juga menggunakan negara minimum, variabel negara minimum. Sama seperti negara maksimum, kita menggunakan data frame location, data frame total cash, indeks minimum, country. Lalu, pada baris ketiga, max data frame total cash maksimum. Baris ini kita menemukan nilai maksimum dalam kolom total cash dalam data frame. Lalu minimum, data frame total cash minimum. Ini kita menemukan nilai minimum dalam kolom total cash dalam data frame. Lalu kita print negara maksimum. Baris ini kita mencetak negara dengan jumlah kasus tertinggi. Lalu print jumlah kasus tertinggi maksimum. Baris ini kita mencetak jumlah kasus tertinggi. Lalu print negara minimum. Baris ini kita mencetak negara dengan jumlah kasus terendah. Lalu print jumlah kasus terendah minimum. Baris ini kita mencetak jumlah kasus terendah, sehingga menghasilkan output negara India dengan jumlah kasus tertinggi. Lalu negara Makau dengan jumlah kasus terendah. Lalu next. Selanjutnya yaitu nomor 5C. Nah, di sini kita juga menggunakan variabel negara maksimum dan negara minimum. Sama, kita menggunakan data frame location, data frame total deaths, indeks maksimum country. Nah, pada baris ini kita mencari dengan jumlah kematian tertinggi dalam kolom total deaths dari data frame menggunakan fungsi indeks maksimum untuk mengembalikan indeks dari nilai maksimum dalam kolom total deaths, dan data frame location digunakan untuk memilih baris berdasarkan indeks yang ditemukan. Kita di sini juga memilih nilai country dari baris yang sesuai dengan jumlah kematian tertinggi. Lalu sama negara minimum, ini kita mencari negara dengan jumlah kematian terendah menggunakan indeks minimum. Lalu maksimum, data frame total deaths minimum. Baris ini kita menemukan nilai minimum dari kolom total deaths dalam data frame. Lalu minimum, kita menemukan nilai minimum dari kolom total deaths dalam data frame. Lalu print negara maksimum. Baris ini kita mencetak negara dengan jumlah kematian tertinggi. Lalu print jumlah kematian tertinggi maksimum. Kita mencetak jumlah kematian tertinggi. Print negara minimum.
mencetak negara dengan jumlah kematian terendah, lalu print jumlah kematian terendah minimum. Baris ini kita mencetak jumlah kematian terendah. Lalu menghasilkan output negara India jumlah kematian tertinggi, lalu negara Bhutan jumlah kematian terendah. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.